Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudrabu lan dipukul sapa siban dorban kelawan pukulan gaira mubarrihin kang ora ngangguruh gangguruh kelawan ora gangguruh wujuban kelawan wajib mimman sangking wong dzukirah kang wis disebut sapa man. Artinya orang yang telah disebutkan, yaitu ayah ke atas dan orang-orang berikutnya yang berkewajiban untuk memerintahkan anak melaksanakan sholat ketika berumur 7 tahun. Kapan diperintahkan untuk memukul anak ghairu mubarrih? Pukulan yang sederhana, pukulan hanya sekedar untuk memberi peringatan, bukan sampai pukul keras. Alaiha ingatase ninggal sholat, ay ala tirkiha tegese ingatase ninggal sholat, walau qadaan hale senajan sholat qada, au tarki syartin utawa ninggal syarat suwiji min syurutiha saking pira-pira syarate sholat. Mulane dipukul li asyrin krono umur 10 tahun. Ai ba'da istikmaliha tegese sausine sempurnane asyrin, mulane perintah krono umur 7 tahun lan pukul krono umur 10 tahun lil hadis sahihi krono ono hadis kang sahih murus sobiyah merintaho sira kabeh asobiyah ing bocah cilik bisolati kelawan salat idza balagha nalikane wis tuku sapa sobi sab'asinina ing umur 7 tahun. Wa idza balagha lan nalikane wis tutu sapa sobi asyrasini na ing umur 10 tahun fadribuhu moko mukula sira hu ing sobi alaiha ing atase ninggal salat. Bandingani kasaumin kaya puasa atau kohu kang wis kuat sapa dusiban hu ing saum. Fa innahu muqasatun dusiban iku yuk maru diperintah sapa dusiban bihi kelawan saum disabin krana umur 7 tahun. Wa yudrabu lan dipukul sapa dusiban alaihi ing atase ninggal saum li asyrin krana umur 10 tahun kasolati kaya salat ngono. Wa hikmatu dzalika utawi hikmah mengkono-mengkono yu'maru li sab'in wa yudrabu li asyrin iku atamrinu ngelatih alal ibadati ing atase ibadah liya ta'awwada supaya agawe biasa sapa dusiban ha ing ibadah tati fala yatrukuha moko ora ninggal sapa dusiban ha ing ibadah. Artinya kemarin kita membahas tentang kewajiban bagi orang tua atau pengasuh daripada anak kecil ketika orang tuanya tidak ada untuk memerintahkan anak melakukan sholat saat berumur 7 tahun. Dan perintah itu disampaikan dengan cara dengan menggunakan bahasa yang menakut-nakuti, memberi peringatan apabila anak tersebut meninggalkan sholat. Nah sekarang kalau umur 10 tahun dia tetap tidak sholat, maka hendaknya bagi para orang tua memukul anaknya karena meninggalkan sholat. Pukulan di sini pukulan yang ghairu mubarrih, hanya sekedar pukulan yang bersifat memberi peringatan saja, bukan sampai merusak kepada fisik anak-anak, enggak, bukannya bergedik, bukan. Hanya pelan-pelan ambil lidi kemudian dipukulkan, ayo sholat nak sholat begitu. Kenapa kok diwajibkan memerintah sholat ketika berumur 7 tahun dan diwajibkan memukul apabila meninggalkan sholat saat berumur 10 tahun? Karena ada hadis sahih yang berbunyi murus sobiyya bis sholati idza balagha sab'a sinin, perintahkanlah sholat anak-anak kalian ketika berumur 7 tahun. Wa idza balagha asyra sinina, dan saat mereka berumur 10 tahun fadribuhu, maka pukullah alaiha
di saat mereka meninggalkan sholat. Kasaumin seperti puasa. Jadi kalau anak kita dirasa mampu melaksanakan puasa karena berumur 7 tahun sampai 10 tahun, maka ketentuan sholat juga berlaku pada puasa. Jadi kalau sholat diperintahkan saat berumur 7 tahun, begitu juga terhadap masalah puasa diperintah saat berumur 7 tahun. Jadi bukan dibiarkan anak kita tidak puasa pada saat umur 7 tahun, hendaklah dikasih peringatan-peringatan, dan saat berumur 10 tahun hendaklah diberi sedikit peringatan yang agak tinggi, yaitu dengan cara memukul ghairu mubarrih, pukulan yang tanpa merusak ruh. Apa fungsi daripada melakukan itu? Hikmatu dzalika tamrin, seperti yang saya sampaikan kemarin, gunanya melakukan perintah berumur 7 tahun itu agar melatih anak-anak kita terbiasa melakukan ibadah. Kalau sudah terbiasa, maka tidak mungkin meninggalkannya. Ataupun kalau meninggalkan pasti akan merasa ada yang kurang. Nah, masalahnya kalau sudah terbiasa tidak beribadah, ya tidak beribadah itu biasa saja. Begitu. Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka pepatah Madura mengatakan kullu tomanin nyamanun. Setiap yang toman itu nyaman, gitu ya. Maka kalau sudah yang toman itu tidak dilaksanakan, tak nyaman. Terlepas ada tekanan-tekanan atau apa yang jelas, kalau yang sudah kebiasaan maka ditinggal itu tidak enak. Begitu. Apalagi untuk persoalan yang sakral seperti sholat ini. Wa bahasalan bahas sopal adra'iyu Imam Adra'i fikinin sogirin in dalam budak kang cilik kafirin kang kafir napoko kang ngucapaken sapa kinin sogirin bisyahadataini kelawan syahadat luru. Bahas annahu ing satuhuni kinin sogirin iku yu'maru diperintah sapa kinin sogirin bisolati kelawan solat wa yahusulan kegerei sapa malikir rokik, yang kinin sogirin itu kecil, alaiha ingatasi ninggal solat min gairi dorbin kelawan syariane orang mukul, saking orang mukul, liyalifa supaya biasa akan sopo kinin sogirin al khaira ing kebagusan ba'da bulukihi sawusini baliki kinin sogirin. Wa in abal kiyasu halesana jan bangkang opal kiyasu kiyas dzalika ing mengkono annahu yu'maru nadban. Bahkan Imam Adra'i memberikan rumusan teori juga, bukan hanya kepada anak Islam saja, bahkan bagi budak yang kafir. Misalnya ada orang sayyid, dulu masih ada perbudakan, sekarang perbudakan tidak ada. Ada seorang sayyid misalnya, pemilik budak, memiliki budak kecil yang kafir. Katakanlah budak itu anak daripada anak budaknya yang kafir, tetapi dia mengucapkan syahadat. Maka anak kecil tadi yang sudah tidak ada orang tuanya yang menjadi budak si sayyid, bagi sayyid itu sunnah memerintahkan anak itu untuk melakukan sholat. Kalau anak muslim sudah jelas, ya sudah jelas muslim ya harus bagi orang tuanya memerintahkan anak untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau budak yang kafir, bagaimana sayyidnya? Apakah sayyidnya juga mempunyai kewajiban memerintah? Bukan kewajiban, tapi sunnah bagi sayyid untuk memerintahkan anak itu melaksanakan sholat tanpa harus memukul, ketika dia meninggalkan sholat atau puasa. Dan juga agak ditakut-takuti, ayo sholat begitu, agak hisu itu.
Ya agak-agak anulah nasihat-nasihat tentang sholat itu. Agak diberi motivasi untuk melaksanakan sholat. Supaya dia itu terbiasa melakukan perbuatan baik setelah dia itu balik. Wa in abal kiyasu, dzalika, meskipun hal ini bertentangan dengan aturan fikih. Kenapa kok melanggar aturan? Karena orang yang tidak seagama dengan kita, bukan orang Islam, itu kita tidak boleh mengajak dia melakukan sholat. Kan tahu lele, membeda orang non muslim atau kafir, sampai dia cek apa aja itu tak boleh. Itu bukan termasuk toleransi. Iya, benih toleransi mengajak apa aja, ngajak tahlilan tidak boleh. Begitu. Nah, tetapi untuk masalah anak kecil, ini kan bertentangan dengan kias. Kias benih fa'ala yafulu fa'lan, ya dengan aturan yang berlaku di dunia fikih, syariat maksudnya. Seolah-olah bertentangan kan, tetap diperintahkan bagi sayyid untuk memerintahkan budak kecilnya yang kafir melakukan sholat sunnah tapi hukumnya. Wa yajibulan wajib aidon halimani, bisa dipahami? Wa yajibulan wajib aidon halimani alaman ing atase wong marra kang wis kelewat sapa man apa nahyuhu ngelarang zusiban anil muharramati saking ngelakoni perkara kang diharamakan. Wa ta'limuhu lan mulang zusiban alwajibati ing pira-pira perkara kang wajib. Wa nahwaha lan sepadane alwajibat. Bayani min sairi syara'i dzahirati saking sekarene pira-pira syariat kang pertelo. Walau sunnatan hale senajan sunnah. Kasiwakin koyok siwak. Wa amruhu lan wajib merintah zusiban bidzalika kelawan mengkono-mengkono syara'i dzahirah. Wala yantahilan ora wajib apa wujubumah, ora wajib. Wala yantahilan ora ente apa? Apa? Ente ya. Ora tutuk. Apa wujubumah kewajibane perkara marro kang wis kelewat apa ma alaman ing atase wong. Apa isinya ma? Perintah salat dan puasa. Isinya ma itu. Alaman ing atase wong marro kang wis kelewat apa man? Apa isinya man? Abawain kan begitu kemarin. Wa in ala dan sumal wasi wa ala malikir rakib. Illa bi bulughihi angin kelawan baligis dusiban rasyidan hale cerdas. Bahkan kewajiban bagi orang tua atau siapapun yang berkewajiban merawat anak kecil itu melarang anak itu untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Jadi bukan hanya kewajiban orang tua itu bukan hanya sekedar memerintahkan sholat saja, tetapi juga diberi peringatan-peringatan bagi anak-anak kita yang potensi mau melakukan pekerjaan yang haram. Begitu. Jadi kalau sudah kecil, masih kecil, lemain luti-lutan itu dilarang sudah. Wes cong, haram cong, begitu. Ya, haram nanti diporpor sama malaikat. Disampaikan begitu. Bukan bagus nak, berarti kamu itu patut diapresiasi karena ketampanannya. Kikeni dan dilemak, misalnya begitu. Ya bukan seperti itu juga. Tidak, harus dicegah dari mengerjakan perbuatan yang haram. Kalau tidak dicegah, dibiarkan saja karena khawatir nangis atau yang lain-lain, maka orang tua akan bertanggung jawab atas semua itu. Wa ta'limuhul awajibat, juga wajib bagi orang tua mengajarkan anak kecil atas perkara-perkara yang wajib dan juga sesamanya yang wajib dari syariat-syariat yang ada di dalam Islam meskipun sunnah seperti siwak. Itu wajib diajarkan kepada anak-anak. Orang sholat itu kan ada ilmunya. Orang sholat ada ilmunya. Jadi kalau memerintahkan sholat, orang tua juga wajib menyampaikan, mengajarkan kepada anak ketentuan-ketentuan yang ada yang harus dilakukan dalam sholat, baik rukun atau syarat. Begitu.
Lah itu wajib mengajarkannya itu kewajibannya itu kepada orang tua, bukan ustadz. Ya, yang berkewajiban mengajarkan mendidik anak untuk paham tentang syariat itu adalah bapak dan ibu, laisal ustadz. Ya, bukan pondok pesantren. Pondok pesantren hanya memfasilitasi dan membantu, begitu. Yang berkewajiban siapa? Orang tua. Maka orang tua yang menitipkan putranya di pesantren bukan dilepaskan begitu saja. Benih pas yo col pajun jandeng Madura itu. Tetapi juga dipantau, ditanya, daerah macong, bejeng ben tahu depak bab apa, kan begitu. Karena yang berkewajiban itu bukan bapak dan ibu guru, tetapi bapak dan ibu anak, wali murid. Walau sunnatan, meskipun sunnah siwak, seperti dianjurkan siwak, diajari bab siwak. Anak mau lempongki gini, meletek kakan li gili, asikatan, asiwakan, ya begitu. Kewajiban memerintah anak melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, dan melarang semuanya itu tidak tetap berlangsung kewajiban itu kecuali anak sudah balik dan pintar. Pintar di sini tidak harus profesor, yang penting anak sudah balik dan ngerti mana yang membahayakan untuk dirinya secara zahir lah. Ya, kadang-kadang kan menurut anak tidak membahayakan, tetapi sebenarnya hakikatnya membahayakan. Ngening ngerti kalau mau nyebrang embung, kutu toleh ke kanan ke kiri, itu namanya sudah rasyid itu. Kalau bab jual beli muamalat seperti yang saya contohkan kemarin, mun majer PC 10.000 yang dibeli 5.000, dia itu ki nanti sosokan. Nah itu berarti sudah rasyid. Nah, kalau sudah balik dan rasyid, baru kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak, masalah mengajari sholat dan lain-lain berhenti sampai di situ. Cukup sampai di situ. Tapi alhamdulillah kita diberi orang tua yang hebat-hebat, sehingga bahkan sampai kuliah pun kita dibiayai oleh bapak dan ibu. Makanya betes seger-teger ya. Aduh mun betes teger lah, tak lah ngale pereng duri. Begitu. Tapi tetap orang tua kita itu sik membiayai kita. Bahkan sak kepelaminannya dibiayai orang tua. Pokok ben seneng cong, begitu. Make tang cetak betul dia ketonggoan ribuan kor kakek bisa ongke nongkok di atas, ya apa angkuin kan kayak gitu kan, rembeknya orang tua kita, hebat orang tua kita itu. Oke, tadi kan bagaimana tenaga pengajar dan pendidikannya, biayanya dari mana? Nah, ya biayanya ambil dari siapa? Pesen siapa sih yang keluar untuk pendidikan anak itu? Wa ujratu ta'limihi utawi ongkose mulang zusiban dzalika mengkono wajibat dan syara'i dhahirah kal Qur'ani koyok maca Qur'an wal adabilan maca Quran adabilan tata krama iku fi malihi ing dalam artone zusiban. Summa ala abihi muko kare-kare ngatasi bapak itu siban. Summa ala ummihi muko kare-kare ngatasi embo itu siban. Biaya pendidikan itu diambil dari hartanya anak. Kalau anak kita ketepatan punya harta, misalnya harta mawaris, nah itu. Jadi harta mawaris, ya diambilkan dari itu pendidikannya. Kalau tidak punya itu, yang membiayai adalah bapaknya. Bapaknya tidak ada, yang membiayai adalah ibunya. Begitu seterusnya. Intinya kewajiban memberikan pendidikan kepada anak itu kepada orang tua. Biaya kalau memang anak punya uang, silahkan diambilkan dari anak. Kalau tidak ada, orang tua. Baru kalau bapak tidak ada, baru diambilkan dari uangnya ibu. Tapi orang tua kita itu baik semua, tidak mungkin sampai di PC serolang polong tibi kan gitu. Orang polong aja kayak bini, begitu. Ungkrokun masalah majar kuliah apa can eson. Kenapa? Karena orang tua ingin ikut berperan dalam pendidikan anak. Begitu. Kayak gini kok kata cik nuna gitu ya. Saya nggak mau debat ke burung kopi lepas lah.
Di semuanya itu orang sebenarnya sampai balik le. Orang tua itu berkewajiban mendidik kita itu sampai balik. Menemar balik, ya con lah. Ya con. Seharusnya begitu. Bukan seharusnya. Ketentuan agama yang mewajibkan orang tua itu sampai balik. Apa ada yang mau ditanyakan? Bersekeram ke dalam persoalan ini. Kalau misalkan orang tuanya itu memang nggak paham sama sekali tentang ilmu agama, apakah kewajiban orang tua itu memang murni dipasrahkan ke pondok pesantren ataupun ke lingkungan yang ada yang tahu? Orang tua tidak paham tentang agama sama sekali. Apakah sudah pindah intikal secara otomatis tanpa dipandu kembali? Apa begitu maksudnya? Tidak, kewajiban tetap milik orang tua. Nah, maka orang tua, saya juga orang tua, saya punya buduk dua di rumah itu. Orang tua jika tidak mampu memberikan pendidikan kepada anak dalam hal keilmuannya, maka orang tua wajib mencarikan muallim. Beni col dadi ongku nanti carikan muallim seperti di pondok pesantren begitu. Butuh biaya ya harus dari orang tua. Oke, sekali itu. Tambihun utawi iki ku pokoeling suwici. Dzakara nutur sapa Sam'ani yu Imam Sam'ani. Fi zaujatin saghiratin dzati abawaini. Ing dalem masalah bojo wedok kang cilik. Dzati abawaini kang anduweni bapak lan ibu. Nutur anna wujuba ma ing satune kewajibane perkara. Apa marroh? Artinya merintah sholat dan puasa, nahyuhu anil muharramat itu. Alaihima tetap ingatasi abawain. Iku alaihima tetap ingatasi abawain. Fazauji moko kare-kare bojo wadon. Bojo wadon siapa? Bojo lanang. Wa qadiyatuhu utawi keputusane zikrus sam'ani iku wujubu darbiha wajib mukul zaujatin sagiratin wabihi lan kalawan wujubu darbiha walau fil kabirati halesenajan ing dalem bojo wadon kang gedhe kama koyok keterangan soroha kang wis jelasaken bihi kelawan ma sapa Jamalul Islami Al-Bazri sa Jamalul Islam Al-Bazri. Qala dawu sapa syekhuna guru kita wa huwa utawi wujubu darbiha iku zahirun jelas illam yakhshah lamun ora khawatir sapa zauj nusyuzan ing nusyuz wa talaqalan amutlaqakan sapa Zarkasi Imam Zarkasi an-nadba ing sunnah. Kalau tadi kan persoalan anak. Ya, anak memang jelas-jelas tanggung jawab bapak, tanggung jawab orang tua. Nah, sekarang daerah punya istri, istrinya masih kecil. Masih kecil, masih belum balik tapi sudah menikah dengan seseorang. Kalau dalam fikih kan istri yang belum balik, wanita belum balik itu sah menikah meskipun belum sah di istimta. Ya, kalau belum balik tidak boleh di istimta. Tapi menikah boleh. Ya, karena yang mengakad itu adalah bapaknya. Kalau dalam undang-undang negara komplikasi hukum Islam, komplikasi hukum Islam itu kan umur 18 tahun. Ya, kenapa? Karena mempertimbangkan kalau masih nikah dini biasanya rawan terjadi perceraian.
Kalau kun ki jujur loro lah enok sono lagi begitu. Lekon kelakuan lah di lemari cucunya pas dilepaskan begitu saja tanggung jawab. Oke, ini bagaimana kalau ada istri yang kecil anak boleh? Betul lu mau tanah apa pun? Para mari ini kan. Bagaimana kalau misalnya ada istri kecil yang mempunyai bapak? Apakah kewajiban memerintah sholat dan ujratu taklimihi itu dibebankan kepada suami atau kepada orang tua? Padahal dia belum balik. Apakah tanggung jawab suami apa tanggung jawab orang tua? Maka fa'alaihi anna wujuba ma marra alaihima, wajib atas kedua orang tua, baru setelah itu wajib kepada suami. Keputusan siapa? Imam Sam'ani ini seolah-olah mengatakan keputusannya, kesimpulannya juga wajib memukul zaujatin shagirah apabila meninggalkan sholat. Ya, tentu dengan pukulan ghairah mubarrihin. Bahkan menurut Syekhuna Ibnu Hajar, bukan hanya kepada zaujatin shagirah, walau fil kabirah pun juga berlaku hukum ini. Jadi suami mun ngetela istri ta'afajeng, maka suami memerintahkan dia, menasihati dia dengan baik, tetap tidak sholat, maka wajib bagi suami memukul. Memukul dalam artian bukan KDRT, benipah ngalaki bal biliat seperti dulu itu kabar yang ramai itu, tapi ngalaki lenteh, elek montak bajeng ben pecetat kok mare begitu. Otabah montak bajeng ben tek tokol bi tanang sikotol, misalnya begitu. Boleh. Iya. Ingat ya, montak bajeng tak oleh jatah tangan sikotol, atau nanti lipstiknya saya kurangi, misalnya begitu. Itu kewajiban seorang suami itu. Kalau fil kabirah, kalau fil shagirah itu kewajiban orang tua dulu. Kalau orang tuanya tidak ada baru suami. Lah, walau fil kabirah ini menurut siapa? Syekhuna jelas hukumnya memang begitu. Dengan catatan. Nah, ini yang berhawatan kita. Kalau dengan perilaku suami yang memerintahkan istri sholat sampai bahkan memukul ghair mubarri, maksudnya ya, diberi peringatan itu, tidak khawatir istrinya bersikap nusyuz. Mun kira pas dengan cara begitu pas tinggal cek nongep, maka tidak berlaku kata siapa? Kata Syekhuna. Makanya menurut saya jangan pukul dalam arti jangan disalahpahami pukul pecedet, ini saya khawatir salah dipahami, tetapi pukul dengan lemah lembut ya, dengan lentet apa begitu, ghairu mubarrih, itu catatannya. Dan dikasih diiming-imingi itu mun sampai anak bajeng lek dikian beden boleh tambah nasi murnang sekali yang kui pas terak tuh. Menurut Imam Zarkasi, sunnah bagi suami memerintahkan istri melakukan sholat. Ya memang istri itu tanggung jawab ring laki, semuanya tanggung jawab ring laki. Sunnah memukul maksudnya. Baik khawatir nusus atau tidak. Ya, cek nususan diki ban tokol bisa kotol le Mas. Ngorokun ngoja alhamdulillah. Nah, artinya kita tetap melakukan pendidikan dalam keluarga itu juga diperhatikan, bukan hanya sekedar nafkah zahir au batin saja, tapi ruhani kita juga dinafkahi dengan cara sholat dan lain-lain. Wa alwalu wajibin hatta alal amri. Ada yang mau ditanyakan? Oh dia. Tapi jatah apa? Oh. Tak ada jatah itu jadi. Tak boron dek. Cek gumul deh.
Dengan sedikit. Wa awal wajibin lan utawi kawitane perkara kang wajib. Hatta alal amri tegese sehingga ngalaken kewajiban merintah bisolati kelawan salat. Kama qalu kaya oleh dawuh sapa ulama. Alal abai ngatasi pira-pira bapak summa alaman marrah moko kari-kari ngatasi wong kang keliwat. Summa alaman moko kari-kari ngatasi wong marrah kang wis keliwat sapa man. Iku ta'limuhu mulang mumayyiz atau zusiban ayil mumayyiz tegese mumayyiz mulang anna nabiyana ing satuhuni nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iku buisa diutus sapa nabi di Makkah kelawan Makkah wa wulida lan dilahiraken sapa nabi biha ing Makkah wa dufina lan di sariaken sapa nabi bil Madinati ana ing Madinah wa matalan wafat sapa nabi intaqal ila rafiqil a'la sapa nabi biha kelawan Makkah ana ing Makkah. Ulama berpendapat paling pertama yang wajib harus disampaikan kepada anak. Bahkan kewajiban ini, kewajiban mengajarkan anak ini mengalahkan kewajiban memerintah sholat. Begitu. Mengalahkan kewajiban memerintah sholat. Jadi berarti amrun azimun ungku. Apa itu? Mengajarkan anak yang sudah mumayyiz bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah Rasulullah tentu, dan beliau diutus di Mekah, lahir di Mekah, wafat di Madinah, dan dimakamkan juga di Madinah. Jadi berkaitan dengan Rasul itu harus disampaikan sejak awal. Jangan menunggu momen Maulid Nabi tok. Ya, sejarah momen tentang Rasulullah itu diajarkan kepada anak-anak kita, sejarah tentang Rasulullah, bagaimana perjuangan Nabi saat anak kita itu masih kecil, bahkan sebelum mengalahkan kewajiban memerintahkan sholat. Harus diajarkan terlebih dahulu. Jangan dikasih dongeng-dongeng yang taduh anak kita itu. Ya, dongeng-dongeng yang tidak ada isinya, kadang cuma bohong. Jangan, tapi diajarkan tentang bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana perjuangan sahabat Nabi. Sudah mulai. Oke, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kata mana?